dalam sejarah negeri kita ini, itu belum pernah terjadi pelecehan, penghinaan kepada Tuhan dan menajiskan agama itu seperti yang dilakukan oleh PKI. Bengi iki Gusti Allah wis mati, sesuk wis ora ono Gusti Allah. Malam ini Allah sudah mati, besok tidak ada lagi Allah. Demikian beraninya, demikian bukan saja kurang ajar, biadabnya ucapan mereka itu. Dalam sejarah Indonesia itu belum pernah ada terjadi masjid itu dibakar. Kolonialis Belanda saja tidak berani melakukan itu, tapi PKI melakukan itu. Di abad 21 ini diulang lagi sekarang. Ini diulang lagi. Sudah ada 3 peristiwa yang saya catat dari HP saya ini terjadi. Kenapa mereka melakukan ini? Mereka menyiapkan situasi untuk merebut kekuasaan. Ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Mengawali pembicaraan ini dengan mengutip dari buku saya, sebuah bab Matine Gusti Allah. Itu yang terjadi pada tahun 63 sampai 65. Dalam sejarah negeri kita ini, itu belum pernah terjadi pelecehan, penghinaan kepada Tuhan dan menajiskan agama itu seperti yang dilakukan oleh PKI. Dan pada waktu itu untuk seni budaya itu organisasinya ada Lekra. Dan semuanya itu untuk mentes bagaimana mereka sudah gagal pada tahun 28, gagal lagi tahun 48, dan kemudian tidak ingin gagal lagi pada tahun 65. Saya mengutipkan bagian dari sejarah itu yang banyak dari kita lupa. Dan untuk generasi yang baru malah belum tahu bahwa ada satu rangkaian pementasan yang dilakukan, dan itu yang sangat awal itu ada lutruk, ada pertunjukan lutruk. Judulnya tidak tanggung-tanggung, Matine Gusti Allah. Dipentaskan 1,5-2 jam, dan kemudian ketika sudah selesai, pembawa acara itu menyampaikan kata penutup, bengi iki Gusti Allah wis mati, sesuk wis ora ono Gusti Allah. Malam ini Allah sudah mati, besok tidak ada lagi Allah. Demikian beraninya, demikian bukan saja kurang ajar, biadabnya ucapan mereka itu. Nah, di mana ini terjadi? Itu di Desa Ngronggo, Kediri, Jawa Timur. Pada tahun berapa? Tahun 64. Nah, pada waktu itu kelompok lutruk itu keliling itu di Jawa Timur, di Jawa Tengah, tahun 63, 64, 65. Banyak dari kita lupa itu, tapi lebih banyak lagi tidak tahu bahwa hal ini terjadi. Nah, kemudian bukan saja judul Matine Gusti Allah, ada lagi judul yang lain. Gusti Allah jadi mantel, Allah menjadi pengantin. Kemudian rabine Gusti Allah, perkawinan Allah. Kemudian Gusti Allah mantu, Allah bermenantu. Rabine malaikat, malaikat menikah.
Kemudian Gusti Allah bingung. Nah, ini semuanya ini terjadi. Kenapa mereka melakukan ini? Mereka menyiapkan situasi untuk merebut kekuasaan. Jadi apa yang terjadi perebutan kekuasaan di sana pada tahun 65 itu bukan begitu saja terjadi secara politis, tapi di bidang seni budaya ini yang mereka lakukan. Nah, tentu saja masyarakat tidak, walaupun pada waktu itu memang PKI sangat dominan, mereka bukannya diam. Nah, seperti misalnya Gusti Allah tadi manten itu di Prambon, itu begitu dipentaskan, umat Islam tidak terima itu, dan kemudian digerebek pementasan itu, bubar, sampai bubar. Pemain-pemainnya oleh Banser itu dihajar, dipukuli pada tahun 65. Di Kecamatan Kampak, di Jawa Timur, itu Rabine Gusti Allah itu juga begitu. Mereka kalau di dalam politik, umat tidak berani melawan, takut. Tapi begitu disebut hal yang menyangkut langsung pada Allah, tentu saja umat tidak terima. PKI pada waktu itu terkejut, loh, umat Islam kok berani? Betul-betul pada waktu itu reaksi luar biasa. Di Kecamatan Papar, Kediri, itu Gusti Allah mantu, Allah bermenantu. Kemudian pada waktu itu ada seorang alim, seorang ulama, Masya Allah, dia melihat hal itu, kemudian dia berdoa ketika situasi sedang riuh rendah itu. Aneh, satu hal ada yang aneh terjadi. Itu pelaku-pelaku di panggung itu tertidur semua dengan doa dari kiai ini, tertidur semua. Tidak ada yang melawan pada waktu itu. Nah, kalau di Malang itu Rabine malaikat. Nah, itu Banser melompat ke atas panggung dan kemudian langsung memukuli pelaku-pelaku itu. Di Pati Kudus juga terjadi reaksi yang keras sekali. Nah, ini di sebuah lakon lagi yang lain tidak memakai nama Allah, yaitu Kiai Bahrum. Nah, itu bercerita tentang seorang kiai. Tidak ada kiai yang seperti itu, tapi dalam cerita itu kiai itu suka mabuk, gemar berjudi, berwatak culas, dan sering ribut dengan tetangga. Nah, kemudian pada waktu itu di kalangan penonton ada seorang kiai namanya Kiai Jazuli, itu berdoa. Sementara keributan terjadi, kemudian dia melempar, ada pecahan genteng, melempar ke tengah. Apa yang terjadi pada waktu itu? Angin keras datang, angin keras. Kemudian badai, bukan saja menjadi angin keras, tapi badai, dan kemudian pentas itu porak-poranda. Sayang sekali pada waktu zaman itu kamera belum sebanyak sekarang ini. Jadi itu semuanya ini diceritakan dan kemudian ini dituliskan di dalam bukunya Kiai Bahrum. Nah, sebagai yang juga luar biasa terjadi. Nah, itu di Kanigoro di Jawa Timur. Nah, ini sering dicatatkan di dalam sejarah. Banyak dari kita yang tahu itu yang dilakukan oleh PII, Pelajar Islam Indonesia di Jawa Timur. Pada waktu itu bulan puasa,
ada pelatihan-pelatihan yang biasa dilakukan tapi ketika mereka sedang istirahat, tiba-tiba pemuda rakyat datang menyerbu, dan kemudian yang anak-anak, yang pelajar-pelajar yang sedang tidur itu semuanya dipukuli, dan yang tidak bisa diterima oleh pelajar-pelajar itu adalah Quran yang ada di masjid itu dikeluarkan, disebar di lantai, kemudian diinjak-injak Quran itu di situ. Tentu saja lantas terjadi perkelahian pada waktu itu. Kalah pelajar-pelajar ini, dibawa ke lapangan, dipukuli di sana. Nah, besoknya baru pembalasan terjadi. Sesudah mereka itu pulang dan kemudian melapor tentu saja kepada orang tua dan sebagainya, akhirnya terjadi perkelahian besar besoknya. Jadi sesudah malam itu, penipuan-penipuan yang mereka lakukan, ini ada contoh besarnya, yaitu pada tahun 40 dan tahun 50. Ada 3 tokoh ulama, Haji Misbah dari Solo, Datuk Batuah dari Kotolawe, dan kemudian dari Sumatera Barat, dan kemudian Haji Adnan dari Tegal. Nah, ketiga kiai ini bersimpati kepada PKI. Loh, kok kiai-kiai bersimpati kepada PKI? Karena mereka kemudian diberitahu oleh orang-orang PKI, oh kita ini pro kepada rakyat kecil, pro kepada petani-petani, dan kemudian kita harus memberikan kehidupan yang layak. Nah, kemudian apa itu program itu? Tani tidak bertanah dan buruh yang dimiskinkan, 2. Itu yang kami perjuangkan, kata PKI kepada ulama-ulama ini. Oh, itu cocok dengan Islam. Itu namanya yang 2 itu kaum du'afa. Kemudian ketiga ulama ini ikut dalam PKI. Nah, jangan salahkan mereka, karena pada waktu itu belum ada HP, belum ada komunikasi yang begitu cepat bisa terjadi. Kemudian literatur, buku-buku juga sangat terbatas. Dan kemudian kepada ketiga kiai itu dicoba supaya jangan dia membaca buku-buku yang ada itu. Nah, tentu saja ketika mereka ini bersimpati kepada PKI. Ini satu penipuan yang terjadi, yang di zaman kita, di mana hampir setiap orang memegang ini. Bahkan ada keluarga yang memegang bukan 1, tapi 2. Bukan 2, tapi 3. Dalam zaman seperti ini, hal itu tidak akan pernah terjadi. Tapi pada waktu Kiai Misbah dan kemudian yang bertiga yang saya sebut tadi, itu terjadi. Dan ini bukan di Indonesia saja. Mereka melakukan ini di negeri-negeri lain yang mayoritas Islam, seperti misalnya Uzbekistan di Uni Soviet, dan itu seterusnya. Nah, di dalam keadaan yang berkelibut seperti waktu itu, bagaimana dengan ulama-ulama kita? Tentu saja ulama-ulama kita tidak diam melihat itu, kemudian akhirnya dilaksanakanlah Muktamar Nasional itu pada bulan September tahun 57. Ini penting sekali, ini kita ingat. Ini di dalam sejarah ulama-ulama kita tidak diam. Ulama-ulama kita sebanyak 609 orang berkumpul di Palembang, merasa sangat resah, sangat gelisah melihat keadaan seperti itu. Ayo sekarang kita menentukan sikap yang tegas terhadap kaum kafirin ini. 609 orang. Belum pernah terjadi di Indonesia pertemuan yang dihadiri ulama sebanyak itu. Kemudian sampai kepada 5 kesimpulan dan 6 keputusan.
Dan yang penting sekali adalah tentang ideologi ini. Ideologi ini adalah kufur hukumnya, kufur. Kemudian ini disiarkan ke seluruh Indonesia. Nah, kemudian pada waktu itu Presiden diminta supaya jangan menurut sertakan kaum komunis di dalam pemerintahan pada waktu itu, Presiden Soekarno. Nah, bergolak. Bisalah dirasakan pada waktu itu bahwa pergolakan itu luar biasa terjadinya, situasi bahkan sudah sampai kepada di sana sini bunuh membunuh. Salah satu cara mereka untuk membuat umat Islam itu takut adalah begini. Kita punya satu kebiasaan sholat subuh bersama-sama di masjid. Kemudian sudah sholat subuh itu sekitar 10 menit, 15 menit seorang kiai memberikan pengajian. Selesai itu kemudian semuanya pulang. Udara masih remeng-remeng, masih gelap. Masih agak gelap. Nah, pada waktu itu si kiai ini diikuti dan kemudian ditusuk, dibunuh. Tentu saja umat yang bersama-sama pada waktu itu melihat siapa ini yang menusuk ini, ketahuan, dia lari, dikejar, ditangkap, dan kemudian urusan diserahkan kepada polisi. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Polisi memeriksa, ternyata yang menusuk ini orang gila, dan orang gila dibebaskan. Ini terjadi pada waktu itu, dan itu berkali-kali terjadi. Berkali-kali terjadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di abad 21 ini diulang lagi sekarang. Ini diulang lagi. Sudah ada 3 peristiwa yang saya catat dari HP saya ini terjadi. Ini diulang, sejarah itu diulang kembali. Nah, saya kembali kepada situasi pada waktu itu. Nah, kemudian pada situasi pada waktu itu sesudah Gestapo gagal. Nah, kemudian MPRS itu mengeluarkan sebuah ketetapan, sebuah undang-undang. Ini ada di halaman 4. Ini penting sekali untuk kita ingat bahwa keputusan MPRS nomor 25 tahun 66 itu membubarkan PKI dan sebagai organisasi dinyatakan terlarang di seluruh Indonesia dan dilarang menyebarkan dan mengembangkan ajaran Marxisme-Leninisme. Itu nomor 1. Nah, kemudian 33 tahun kemudian oleh Presiden Habibie, nah, dikeluarkan pada waktu diundangkan Undang-Undang RI nomor 27 tahun 99. Sekali lagi, penyebaran ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme itu dianggap sebagai kejahatan terhadap negara. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 2 undang-undang yang sangat kokoh ini dicoba untuk dicabut, untuk dibubarkan. Ini yang dilakukan oleh KGB sekarang. Sekarang tidak ada lagi PKI. PKI sudah bubar. Yang ada sekarang KGB. KGB yaitu komunis gaya baru. Komunis gaya baru dengan segala cara mau mencabut 2. Alhamdulillah masih gagal. Dan ini harus terus kita gagalkan kalau ada ikhtiar-ikhtiar semacam itu. Kelompok-kelompok yang KGB ini itu memberikan beberapa alasan-alasan yang selalu dikeluarkan baik di media sosial maupun dalam wawancara-wawancara dan ceramah-ceramah, yaitu kita kan negara demokratis. Kalau dalam negara demokratis itu tidak boleh ada partai politik yang dilarang. Tidak ada, semuanya harus bebas. Itu kata mereka, selalu mereka mengatakan itu. Dan kita kemudian juga, iya ya, aduh kita lemah ini.
Indonesia negara demokrasi, sebagai tidak boleh ada partai-partai yang dilarang, kata mereka. Dan kemudian kita setengah-setengah mengangguk percaya. Jangan percaya ini. Karena apa? Itu di beberapa negara itu partai politik itu ada yang dilarang dan bisa. Di mana itu? Republik Federasi Jerman, di Rusia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, itu partai komunis itu dilarang di sana. Tapi kita tidak pernah, lalai untuk mengatakan kepada mereka bahwa tidak boleh ada partai politik dilarang. Kemudian kita katakan, oh, di negara-negara ini, di Jerman, Rusia, Malaysia, Singapura, partai komunis dilarang. Ini kita lalai menyampaikan ini karena barangkali kita lupa. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang-orang itu, selalu kita katakan bahwa negara demokratis, ya negara demokratis, tetapi partai politik yang melawan demokrasi itu dilarang. Dilarang. Nah, disebutkan bahwasanya itu hak asasi manusia, kata mereka. Situasi yang semacam itu adalah situasi sakit. Jadi apa yang kalian sebutkan itu kalian membela hak asasi sakit. Bukan hak asasi manusia, tapi hak asasi sakit. Manusia yang sakit itu wajib disembuhkan. Kita harus mengobati mereka. Begitu caranya kita berdebat melawan mereka itu. Nah, di sekitar kita ada satu kelompok dari orang-orang KGB ini yang aktif, masih terus aktif. Mereka umurnya 70-an, 80-an, bahkan ada yang 90-an. Saya lihat ada aktivis-aktivis zaman itu di Solo, di Jakarta, mereka aktif lagi sekarang, dan itu aktivis-aktivis yang sebaya dengan saya. Sekarang umur saya 84. Dan ini harus kita lawan mereka. Dan kita melawan mereka itu adalah dengan cara yang garis besarnya saya sampaikan dalam diskusi kita pagi ini. Salah satu cara atau istilah yang mereka lakukan, dan ini mereka tidak bosan-bosannya, walaupun ini adalah suatu di belakang itu adalah kebohongan, yaitu taktik ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk ini berarti di bahasa Jawa, ini yang artinya tiba-tiba. Mereka selalu mengatakan, wah, tiba-tiba kami pada tahun 65 itu ditolimi, ditangkapi, disembelih, dibunuh, ujuk-ujuk. Kami tidak bisa membalas. Kami membalas itu sekarang. Sebab dari apa yang terjadi itu tidak pernah mereka sebutkan. Tidak pernah mereka sebutkan. Mereka tutup-tutupi. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Taktik ujuk-ujuk ini. Ujuk-ujuk ini. Ada sebab. Jadi mereka selalu mengatakan pada tahun 65 itu tiba-tiba kami dipukuli, bukan dipukuli saja tetapi dibunuhi, disembelihi. Sebabnya tidak diperjelas. Sebabnya itu adalah di halaman 10 itu ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 48. Pada tahun 48 itu Muso umurnya 51 tahun. Pada pemberontakan pada tahun 28 dia lari ke Moskow. Tinggal di Moskow 22 tahun. Kemudian ketika Indonesia merdeka, dia kembali ke sini.
kemudian dengan tugas mendirikan negara komunis di sini. Dia sudah 22 tahun, gagal berontak tahun 26, pulang ke tanah air, dan kemudian begitu sampai di Indonesia, dia temui Soekarno. Soekarno itu kawan indekos dia di Surabaya. Sama-sama indekos di rumah Hos Cokroaminoto. Dia lari ke Moskow sesudah berontak itu, kemudian Bung Karno memimpin revolusi, kemudian merdeka jadi presiden. Nah, Musso pulang dari Moskow, tentu saja dia menemui temannya indekos dulu, yang sekarang sudah jadi presiden. Nah, kemudian dia ketemu, dan kemudian dia ancam Soekarno. Sesudah itu dia mendirikan, memproklamasikan Republik Soviet di Madiun pada tanggal 18 September tahun 48. Pada hari kedua, tanggal 19 September, dia menyembelihi kiai, santri, dan pamong praja di Blumbang, di luar kota. Saya minta bantuan siapa yang suaranya keras? Sesudah proklamasi Republik Soviet di kota Madiun, dengan penyembelihan kiai, santri, dan pamong praja di Blumbang, luar kota, masaker ini berlanjut ke Solo, ke Soco, Cigrok, Gorang Gareng, Tanjung, Magetan, Takeran, Rejosari, dalam kurung pabrik gula, Bangsari, Dukuh Sedran, Geni Langit, Lembah Parang, Ngelompang, Dungus, Kresek, Mangku Wijayan, Batokan, Jeblok, Randu Balung, Blora, Randu Blatung, Blora, Pati, Wirosari, Donomulyo, Tirtomulyo. Di setiap tempat itu, PKI menjagal 25 sampai 100 rakyat anti komunis. Lubang-lubang pembantaian, petualangan PKI di Madiun, tim Jawa Pos, Maksum, Agus Sunyoto, A. Zainuddin, Grafiti tahun 1990. Terima kasih. Nah, fakta bahwa mereka melakukan penjagalan yang semacam ini, dan itu bukan di satu tempat, dua tempat, tiga, empat, tapi Soco, Cigrok, Gorang Gareng, Tanjung, Magetan, Takeran, Rejosari, Bangsri, Dukuh, dan seterusnya. Ini terkubur dalam buku sejarah, tidak kurang diketahui. Ini harus disampaikan kepada mereka. Ini yang menyebabkan kemudian menyebabkan cara mereka untuk menyerobot kekuasaan itu dengan berdarah semacam ini di Madiun. Di lubang itu direntangkan tangga, kemudian bupati itu ditelentangkan di atas tangga itu, dan kemudian perutnya itu digergaji perutnya itu sampai putus, dan kemudian masuk ke dalam lubang itu. Rakyat yang ada di tempat itu ingat itu mengenai itu. Ada dituliskan di buku sejarah, tapi buku sejarah tidak dibaca atau dihapuskan. Kita harus ingatkan ini kembali. Kemudian di Desa Pati dan Wirosari, itu umat Islam itu, tokoh-tokohnya sudahlah selesai dibunuh, kemudian mayat mereka itu ditegakkan di atas sawah. Bagaimana cara menegakkannya itu? Bambu yang runcing itu ditancapkan dari anus mereka ke atas, kemudian bikin berdiri. Yang laki-laki, yang perempuan
minta maaf, saya minta maaf. Juga dilakukan itu, ditusuk juga dari bawah. Kemudian ada satu kejahatan lagi yang lain, ini dicatat. Pak Mun'im ini berjasa besar menulis buku ini. Saya mengutip di sini. Ada seorang ibu mendengar suaminya dibantai oleh PKI di Soco, di Jawa Timur. Kemudian bayangkanlah seorang istri dengan 2 orang anak kecil 1 dan 3 tahun mendengar suaminya, aduh, kemudian dia ingin mencari suaminya dengan kemudian membawa anaknya yang umur 1 dan 3 tahun itu pergi keluar desa dan mencari, ketemu dengan orang PKI dan kemudian di mana dia sebut nama suaminya itu Sakidi, Mas Sakidi di mana, Mas Sakidi di mana? Kemudian orang-orang PKI itu melihat ini, kemudian ditunjukkan kuburannya, kemudian dia datang ke sana. Begitu sampai di sana, anaknya yang 1 dan 3 tahun ini diambil, kemudian ibu Sakidi ini dibunuh di atas lubang suaminya itu, kemudian dicorokkan, dimasukkan ke dalam. Anaknya diselamatkan oleh adik Sakidi. Nah, inilah kejahatan yang mereka lakukan. Tolong dibaca lagi yang dalam kotak, Pak. 2 masjid berhasil dibakar PKI. Pertama, Masjid Rahmat di kawasan Kembang Kuning, Surabaya, tahun 1948. Kedua, Masjid Agung Trenggalek dibangun tahun 1743, dibakar PKI pada bulan Maret tahun 1949. Terima kasih. Dalam sejarah Indonesia itu belum pernah ada terjadi masjid itu dibakar. Kolonialis Belanda saja tidak berani melakukan itu, tapi PKI melakukan itu. Dan ini dicatat di dalam sejarah, dan mari kita ingat ini sebagai dosa besar PKI yang ini nanti pada satu waktu kalau mereka berkuasa mereka akan lakukan lagi. Kemudian mereka melakukan yel-yel pada waktu itu, sangat terkenal yel-yel di PKI di Madiun itu. Tolong dibaca, Pak, yel yang dalam kotak kedua itu. Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Itu yang mereka lakukan di dalam rangka kudeta di Madiun. Yang semuanya ini menyebabkan kemudian umat tentu saja tidak terima itu dilakukan demikian, dan kemudian gagal pemberontakan itu. 50 tahun kemudian orang-orang KGB itu berkata, kami tidak ada melakukan apa-apa, itu ujuk-ujuk kami dibunuhi. Kebohongan besar itu berlanjut sampai sekarang, dan kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada mereka, kalian membohongi sejarah. Nah, sebagai tambahan, yang dianiaya, yang dizolimi oleh mereka itu bukan umat Islam saja, tapi seluruh rakyat Indonesia yang bukan mereka, termasuklah ini orang-orang PNI, orang-orang nasionalis. Dan orang-orang nasionalis itu gerakan pemuda Marhainis, itu dalam tulisannya Yusak MR, itu ada di kuburan massal di Klaten, Jawa Tengah, itu isinya 22 jenazah aktivis Marhainis dibantai PKI. Tapi ini sangat khusus, ini pembantaian terhadap orang-orang Marhainis ini. Karena orang-orang Marhainis kan lambangnya banteng kan.
Banteng itu punya tanduk. Nah, itu mayat dari pemuda-pemuda Marhainis itu 2 paku itu dipukulkan ke tengkoraknya itu. Dipukulkan ke tengkoraknya itu. 2 paku. Mayat-mayat itu dijejer begini, kemudian 2 paku dipukulkan. Kemudian komentarnya adalah, banteng kok orang duwe sungu. Artinya, banteng kok tidak punya tanduk. Nah, ini dibikinkan tanduk. Tanduk apa itu? Paku yang 2 itu dipukulkan kepada mayat-mayat itu. Masya Allah. Zaman itu belum ada kamera-kamera yang gambar, jadi tidak ada foto-fotonya. Tapi ini diceritakan oleh Anton Tabah di dalam bukunya tentang Jenderal Besar Nasution. Nah, ini hal-hal yang semacam ini di dalam sejarah ini, mari kita ingat sekarang, ini adalah bahan-bahan untuk menghadapi mereka. Dan kemudian di dalam apa yang mereka lakukan di dalam sejarah itu, mereka tidak selalu orisinil, itu selalu mengulang lagi. Kalau kita amati sejarah dan kemudian kita tahu makna sejarah, kita arif bahwasanya ini akan diulang lagi. Dan betul berulang sejarah ini pada saat ini juga. Jihad